iddah, masa hadanah, dan masa rujuk. Di sini izinkan kami memperkenalkan diri. Pertama, nama saya Humaira Anissa. Saya Ibrahim Maung. Saya Rizkia. Saya Bunga Citra Lestari. Saya Rizky Rastian. Dan di sini kami akan membahas masa iddah yang dijelaskan oleh teman kami Rizky Rastian. Di sini saya akan menjelaskan apa itu masa iddah. Masa iddah adalah masa menunggu bagi seorang perempuan yang dicerai suaminya atau dicerai lagi oleh suaminya. Hukum menjalani masa iddah bagi istri yang masih dalam masa iddah hukumnya wajib. Masa iddah terbagi menjadi dua. Masa iddah yang ditinggal mati suaminya atau dicerai hidup oleh suaminya. Iddah istri yang dicerai dan ia masih haid, maka masa iddahnya 3 kali suci. Iddah istri yang dicerai dan dia sudah tidak haid atau menopause, maka iddahnya selama 3 bulan. Iddah istri yang ditinggal mati suaminya, maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Iddah istri yang dicerai dalam keadaan hamil, lamanya iddahnya sampai anaknya lahir. Iddah istri yang ditinggal wafat suami dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya sampai anaknya lahir. Untuk istri yang dicerai namun belum pernah berhubungan badan, maka tidak ada masa iddah. Larangan selama masa iddah. Dilarang bagi perempuan haram menikah dengan suami yang lain. Yang dimaksud di sini, selama masa iddah seorang istri dilarang untuk menikah dengan pria lain. Yang kedua, tidak keluar rumah kecuali dalam keadaan darurat. Yang ketiga, iddah. Maksud iddah di sini adalah tidak memakai wangi-wangian atau pakaian mencolok untuk agar tidak dilihat oleh pria lain selama masa iddah. Apa tujuan masa iddah itu? Tujuannya untuk menghilangkan keraguan tentang kosongnya rahim seorang istri selama berhubungan dengan suami yang lalu. Yang kedua, untuk menjaga perasaan keluarga mantan suami yang sedang berkabung. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada suami istri untuk berpikir apakah akan tetap berpisah atau lanjut. Dana adalah merawat atau mengasuh bayi atau anak kecil yang belum mampu menjaga dirinya sendiri. Hadanah adalah hak asuh anak yang jatuh di tangan orang tuanya dengan syarat orang tuanya berakal, beragama, merdeka, mampu sendiri, amanah. Tahap-tahapnya, jika anak itu masih kecil atau belum baligh, maka ibu yang berhak mengasuhnya. Jika anak itu sudah dewasa, usia 15 tahun atau baligh, maka anak itu bisa memutuskan kepada siapa dia akan ikut, kepada ayahnya atau kepada ibunya. Pengertian rujuk. Rujuk adalah bersatunya kembali sepasang suami istri dalam ikatan pernikahan. Jika seorang suami memutuskan untuk rujuk dengan istrinya, keduanya tidak perlu melaksanakan atau melangsungkan akad nikah, dan merujuk ialah mengambil kembali istri yang sudah ditalak. Merujuk artinya bersatunya kembali seorang suami kepada istri yang telah dicerai sebelum habis masa menunggu atau masa iddah. Merujuk hanya boleh dilakukan di dalam masa ketika suami boleh rujuk kembali kepada istrinya atau talak, yakni di antara talak 1 atau 2. Syarat rujuk dalam Islam, suami istri yang telah bercerai atau sudah terjadi talak di antara mereka, atau memutuskan ikatan pernikahan di antara suami dan istri. Buat menyatukannya kembali, mereka harus melakukan rujuk. Seperti yang disyariatkan dalam agama Islam, jika suami memutuskan untuk rujuk kembali dengan istrinya, keduanya tidak perlu melakukan akad nikah lagi. Hal ini karena ikatan pernikahan mereka belum sepenuhnya tertutup. Namun, dari pelaksanaannya perlu memperhatikan semua syarat-syarat. Dilakukan sesuai dengan ketentuan agama yang berlaku, yaitu 1. Bahwa istri yang telah bertalak sebelumnya harus pernah melakukan hubungan seksual dengan suaminya. 2. Kesepakatan untuk melakukan rujuk harus dilakukan secara sukarela dan atas persetujuan kedua belah pihak, tidak boleh ada unsur paksaan atau tekanan. 3. Pasangan yang melakukan rujuk harus sudah mencapai usia balik atau dewasa dan memiliki akal yang sehat untuk dapat
dapat memahami konsekuensi rujuk tanpa pernikahan ulang. 4. Talak yang diberlakukan tidak boleh berupa talak 3 atau talak lanjuti. Talak ini termasuk jenis talak yang tidak memungkinkan untuk dilakukannya rujuk tanpa pernikahan ulang. 5. Talak yang diberlakukan harus tanpa adanya tebusan jika istri menjadi talak baik karena tebusan atau talak yang diberlakukan suami setelah istri selesai masa iddahnya. Suami tidak berhak untuk mengajak istrinya rujuk kembali. 6. Proses rujuk harus dilakukan selama masa iddah atau masa menunggu istri setelah talak. Jika sudah melewati masa iddah, suami tidak dapat lagi mengajak istri untuk kembali rujuk. Hal ini sudah menjadi kesepakatan di kalangan ulama. 7. Adanya ucapan yang jelas dari suami untuk mengajak istri kembali rujuk. Ucapan ini harus diungkapkan dengan jelas dan tanpa ambigu atau tanpa ragu-ragu. 8. Terhadap saksi yang menyaksikan proses rujuk antara suami dan istri. Kehadiran saksi adalah untuk memastikan bahwa proses rujuk dilakukan secara sah dan terbuka. Selanjutnya adalah sihon atau ucapan rujuk. Rujuk dapat dilakukan dengan yang pertama, ucapan. Rujuk dengan ucapan adalah ucapan-ucapan yang menunjukkan makna rujuk. Seperti ucapan suami kepada istrinya, yaitu yang dikatakan adalah kita rujuk atau aku kembali kepadamu dan sebagainya. Yang kedua adalah perbuatan. Rujuk dapat dilakukan dengan perbuatan seperti suami menyentuh atau mencium istrinya dengan nafsu atau suami mensetubuhi istrinya. Dan perbuatan semacam ini memerlukan niat rujuk. Rujuk ini adalah pendapat mazhab Maliki, mazhab Hambali, dan pendapat yang dipilih adalah pendapat Ibnu Taimiyah. Saksi dalam masalah rujuk. Saksi dalam rujuk adalah saksi yang hadir ketika suami merujuk istrinya yang sudah cerai. Saksi dalam rujuk memiliki beberapa syarat, diantaranya adil, merdeka, balik, memahami kesaksian yang diberikan. Pendapat para ulama mengenai saksi dalam rujuk berbeda-beda. Pendapat Imam Syafi'i, rujuk harus dihadiri oleh 2 orang saksi laki-laki. Rujuk tidak sah tanpa saksi. Saksi dalam rujuk wajib diberikan. Pendapat Imam Malik, rujuk tidak disyaratkan adanya saksi, tetapi dianjurkan. Perintah mendatangkan saksi dalam ayat kedua surah At-Talaq bersifat anjuran. Pendapat ulama mazhab Hanafiyah, Al-Malikiyah, dan Asy-Syafi'iyah dengan qaul jadid, rujuk tidak disyaratkan adanya saksi, kecuali keberadaan saksi hukumnya mustahab dalam kompetisi hukum Islam atau KHI. Saksi merupakan syarat syah dalam